Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi pembelajaran tema kedua, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita akan membahas dulu muatan pelajarannya akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu tentang menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya. Dan yang kedua, kita akan belajar muatan SPDP tentang memahami gambar cerita. Yuk, disimak baik-baik pembelajaran kedua. Sambil dibuka bukunya, halaman 97. Di situ ada seorang anak kecil yang sedang tertidur pulas. Di sekitarnya terdapat banyak sekali barang-barang yang berantakan. Ada apa ya kira-kira? Yuk disimak bacaannya. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Menurut kalian, apakah gambar dan ilustrasinya itu sesuai dan saling mendukung? Iya, pasti saling mendukung dan saling berhubungan, saling menguatkan antara gambarnya dan ceritanya, ya. Kita masuk ke halaman 98. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Ini adalah gambar cerita tentang Kak Diko dan Bobby. Gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby lalu menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan," jawab Bobby dengan polos. Sambil mengambil ikannya, Kak Diko pun membalas Bobby. "Ikan memang hidup di air, Bobby," jawab Kak Diko. Dari sini, kalian akan diminta untuk menuliskan ciri-ciri gambar cerita. Setidaknya ada 5 ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, terdapat rangkaian gambar ilustrasi. Yang kedua, memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Yang ketiga, gambar-gambar yang ada mencerminkan urutan peristiwa. 4. Terdapat balon kata atau text box yang digunakan untuk percakapan antar tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir, ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks percakapan. Ya, sudah jelas ya ciri-ciri karya gambar cerita. Sekarang kita masuk ke gambar cerita yang kedua tentang menjaga kebersihan dan keindahan. Di situ ada Alif dan Kak Alifah yang sedang membersihkan kamar. Gambar pertama, "Sedang apa, Kak?" tanya Alif. "Membersihkan kamar, Alif." "Wah, kamar Kak Alifah jadi bersih dan segar." "Ya dong, kamar kita harus dijaga kebersihannya." "Kakak, kok Alif disapu?" "Maaf, Alif, kakak cuma bercanda," jawab Kak Alifah dengan senyum. Ya. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan,
masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran pertama, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Yuk, kita simak cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara memakan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan melakukan tidur dengan posisi yang benar, yaitu miringnya ke kanan dan tidak telungkup atau tengkurap. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak pernapasan, yaitu dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dingin, dan menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Cara yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi udara, baik itu di rumah ataupun di ruangan-ruangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menanam tumbuhan hijau yang menghasilkan oksigen. Dan yang terakhir adalah mencegah ruangan yang lembab, karena bakteri dan virus akan sangat cepat berkembang biak di lingkungan atau ruangan yang lembab. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Kemudian kita akan masuk ke bagian terakhir dari pembelajaran hari ini. Tugas untuk kalian ada dua. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri karya gambar cerita. Dan yang kedua adalah tuliskan cara menjaga organ pernapasan manusia. Bisa dituliskan secara runtut, rinci di buku tulis kalian, atau digambarkan dengan peta pikiran. Jangan lupa hasilnya dikirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.